bos kita Pak Nursi. Coba analisa Anda terakhir atas ini semua gimana? Coba silakan. Yang pertama, narkoba sudah menjadi senjata sejak abad 19. Ya. Pakai. Dan itu menjadi bukti bahwa itu bagian dari upaya melumpuhkan kekuatan masyarakat dalam mendukung tentara. Sekaligus melumpuhkan satu modal sosial dan meluluhlantakkan kekuatan negara untuk melakukan kontrol. Itu posisinya. Karena itu perang narkoba tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, Indonesia sendiri mengalami darurat narkoba. Dan kebetulan saya ikut konferensi internasionalnya. Dan di situ bisa kita lihat aliran dana. Bagaimana narkoba itu menjadi sarana paling empuk dalam. Jadi ada beberapa sumber dana gelap. Salah satunya selain people smuggling, itu narkoba, senjata gelap, perjudian, korupsi, macam-macam di dalamnya. Narkoba, dari uang seluruh gelap, narkoba itu menguasai 70%. 70% uang-uang gelap yang beredar di situ di dalamnya. Untuk Indonesia saja, itu bergerak hampir sekitar 60-80%. Tapi dengan sudah terbongkarnya ini bahwa Israel menyusupkan narkoba, ini bakal berhenti nggak? Enggak. Tidak akan berhenti karena Hamas tetap punya daya. Yang mau dipukul kan semangat Hamas. Iya, maksudnya Israel akan berhenti memakai narkoba ini atau gimana? Dalam sejarah bagaimana Amerika berhadapan dengan yang namanya Afgan, bagaimana sejarah Amerika menghadapi Irak, sejarah Amerika menghadapi Suriah, narkoba dipakai. Narkoba dipakai. Sama seperti sekarang, Israel tidak akan pernah berhenti menggunakan narkoba dengan cara apapun ceritanya. Jadi akan berkepanjangan. Seperti juga serangan terhadap Indonesia. Indonesia harus diluluhlantakkan, bagian adalah dengan narkoba. Jadi kalau kita ngelihat sekarang perang narkoba, dia bagian utuh dari sebuah peperangan di dunia. Dan Anda berpendapat Amerika akan tetap mendiamkan ini? Di sini soal bahkan mendiamkan atau tidak mendiamkan tergantung bagaimana situasinya. Malah mendukung. Bahkan mendukung, karena itu bagian dari proyek mereka. Jadi bagi Amerika mendiamkan saja itu berarti mendukung, apalagi tegas-tegas menggunakannya gitu. Jadi tidak mungkin Amerika akan mengambil sikap diam dalam pengertian pura-pura mengambil tindakan, nggak akan mungkin. Karena Amerika sendiri menggunakan itu seperti bagaimana Inggris menggunakan. Jadi menurut analisa Bapak, memakai narkoba lebih efektif dari memakai bom atau rudal? Sama seperti penggunaan gadget propaganda digital, dia akan lebih efektif sebagai perang asimetris karena yang dirusak adalah mental. Jadi lebih efektif mana, rudal, bom atau narkoba? Tujuannya sekarang, tujuan perangnya sekarang. Saling melengkapi sebetulnya. Saling melengkapi. Yang tidak bisa dihancurkan oleh bom, ya dihancurkan lewat obat-obatan. Mental itu nggak bisa hancur lewat bom. Jadi mental Bang, kalau boleh saya sampaikan di sini, pada waktu Iran menyerang Israel, waktu Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat, akhirnya Iran kan menghentikan serangan itu, ya kan? Itu apa? Demi kemanusiaan. Sekarang pertanyaan kita, apakah dari yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, mereka memikirkan kemanusiaan? Menurut Bapak? Tidak sama sekali. Nggak akan. Sama seperti kita ngelihat, apakah kemudian Indonesia yang diserang dengan narkoba akan dipikirkan soal kemanusiaan Indonesia? Nggak ada cerita. Begitu juga akankah dipikirkan kemanusiaan yang namanya Hamas oleh Amerika dan Israel? Nggak akan. Jadi pertanyaan berikut, apakah efektif menggunakan bom atau... Nah, tergantung tujuan perangnya, artinya gini, perangnya, dalam hukum internasional itu, perangnya apa? Gini Bang, penghancuran daya tahan sosial, dalam hukum masyarakat internasional itu, perang itu ada yang disebut sebagai perang yang legal dan perang yang ilegal. Perang yang legal itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan humanitarian international law. Narkoba perang ilegal? Ilegal. Karena apa? Disasar warga masyarakat. Jadi mohon maaf ya, kalau misalnya tadi disampaikan warga Indonesia, kita nggak dalam kondisi perang, ya kan? Tetapi kalau misalnya dalam konteks Gaza, itu perang. Ketentuan-ketentuan war crimes itu terjadi. Nah sekarang ini ICC kan membuat arrest warrant untuk Netanyahu. Galan, Menteri Pertahanannya, mantan. Nah, itu menunjukkan bahwa memang masalah kemanusiaan tidak diperhatikan. Jadi berhubung kita sudah akan berakhir habis waktunya, jadi menurut Bapak-Bapak semua, Israel bisa akan lebih parah lagi. Bisa lebih parah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.